Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Ngilngov, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami akan mencoba mewawancarai para pelaku usaha di tempat wisata Ngurblowat. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Georgina Rentor, salah satu pelaku usaha di tempat wisata Ngurblowat, dan kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait prospek usaha yang beliau geluti di tempat wisata ini. Selamat siang Ibu Georgina. Selamat siang. Eh, Ibu bergerak dalam usaha apa Ibu? Jualan apa yang? Usaha gorengan, minuman, air mineral, ya minuman-minuman ringan. Iya Ibu. Kalau untuk usaha ini awalnya modalnya dari mana Ibu? Modalnya sendiri. Modal Ibu sendiri. Ya, Tidak ada bantuan dari pemerintah atau dari dinas pariwisata mungkin? tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan dari pemerintah, ini murni usaha modal dari Ibu sendiri. Ya, Sudah sejak kapan Ibu menggeluti usaha ini? sudah sekian lama dari anak-anak masih kecil sudah ada usaha di sini. Sudah cukup Sampai- lama. Iya, sampai semua sudah tamat. Berarti sudah puluhan tahun Ibu Iya. menggeluti usaha ini. Iya, Dari sekian puluh tahun itu tentunya ada hal-hal positif yang Ibu dapat, eh, keuntungan-keuntungan yang Ibu peroleh dari usaha ini. Ibu mungkin untuk menyekolahkan anak atau untuk usaha-usaha yang lain. usaha yang lain adalah produksi enbal. Ya, dari usaha yang Ibu geluti sini. Usaha di sini ada usaha produksi enbal juga. Baik. Untuk usaha ini Ibu sendiri atau ditemani? Kalau yang usaha di lokasi ini saya bersama adik saya untuk Bantu-bantu di usaha di pantai usaha sini. di pantai. Sejauh ini fasilitas apa yang Ibu miliki di tempat usaha ini? Fasilitas. Mungkin ada bantal renang yang disewakan untuk pengunjung. Iya, ada bantal berenang juga, tapi semuanya sudah rusak. Akhirnya usaha ya, gorengan saja dengan pondok-pondok di depan gazebo. Oh iya, gorengan. Gazebo. Iya, saya lihat di dalam ada kulkas Ibu. Listriknya ini apakah satu lokasi wisata ini punya satu meteran atau masing-masing Masing-masing punya meteran. yang dibiayai sendiri oleh Ibu, dibayar sendiri oleh Ibu? Baik Ibu. Mungkin ada harapan dari Ibu kepada pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata yang menangani langsung wisata ini. Mungkin ada harapan bagi pemerintah Ibu? Ya, saya harap supaya pemerintah bisa bantu kami dalam usaha di tempat wisata ini. Bantuan modal. Modal, maksudnya modal. Ibu, tadi kan Ibu bilang usaha gorengan, ada pisang dan lain-lain. Itu Ibu beli dari pasar atau Ibu tanam sendiri? Ada kalanya kalau tidak ada di kebun, kami mesti beli di pasar. Ya, beli di pasar. Yang terakhir Ibu, mungkin ada motivasi atau ajakan dari Ibu untuk yang ingin memulai usaha seperti Ibu, bagaimana caranya Ibu? Himbauan untuk anak-anak atau orang lain yang ingin memulai usaha di tempat wisata seperti ini. Ada ajakan atau himbauan bagi mereka Ibu? Iya, keponakan ada usaha es di sebelahnya ini. Ada usaha es apa? Kelapa muda. Apa namanya, nutrisari,
betul. Itu Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Georgina, kini kami ajak Anda kita berbincang lagi dengan salah satu pelaku usaha di Pantai Ngurblowot ini, ada Pak Dedi Fofit. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Dedi Fofit, salah satu pengelola tempat wisata di Ngurblowot ini. Pak Dedi mungkin bisa menceritakan bagi kami bagaimana Bapak memulai usaha ini. Kami memulai usaha ini hampir sekitar 10 tahun yang lalu, dan kami mulai buka usaha ini dengan ya usaha kecil-kecilan, kemudian dibantu juga kredit kur di bank. Akhirnya dari kecil-kecil akhirnya udah seperti ini. Modal awalnya mungkin ada bantuan dari pemerintah? Modal awal kita kebetulan waktu itu ya punya modal sendiri. Setelah sudah berjalan beberapa tahun terus kita dapat bantuan juga dari dinas koperasi. Uh, Waktu itu sekitar 12 jutaan waktu itu untuk penambahan modal. Iya. Untuk pengunjung sendiri bagaimana Pak yang datang ke tempat Bapak? Ini kebetulan kemarin terkendala oleh corona. Kemudian setelah corona musim barat. Setelah musim barat kemudian masuk lagi di puasa keluarga kita ya Muslim. Karena di seluruh Indonesia kan kena dampak waktu corona. Jadi waktu corona itu memang pengunjungnya waktu itu memang kurang sama sekali. Kemudian nyambung lagi ke musim barat ya, karena angin kencang, hujan, akhirnya dampaknya para pengunjung juga sepi sekali. Hanya satu-satu aja. Terus sekarang lagi karena banyak wisatawan ke Pantai Ngurblowot ini kan keluarga-keluarga kita yang Muslim, yang banyak berbelanja di sini juga keluarga kita yang Muslim. Akhirnya kita memang kena dampak betul. Jadi pada saat musim puasa Muslim kita di sini memang benar-benar sepi. Hanya ya mungkin di sore hari palingan 1-2 orang datang selfie-selfie, kemudian ada yang ya sempat buka puasa, ya seperti itu Pak. Selain pengunjung lokal, mungkin ada pengunjung dari luar daerah atau dari mancanegara mungkin yang... Ya seperti beberapa bulan kemarin setelah corona, kebanyakan dari Ambon. Mungkin karena kemarin pengaruhnya itu karena Pak Menteri Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata, beliau berkunjung di sini terus tinggal juga di kampung kita. Kemudian beliau juga membantu untuk mempromosikan pasir terhalus di Pasir Panjang, pasir terhalus di dunia, yang kemarin itu kami dapat piagam penghargaan dari MURI, pasir terhalus di dunia. Kemudian di samping itu beliau juga mempromosikan pisang embal. Jadi sekarang kami punya pisang embal ini sudah kebetulan kami sudah punya kemasan baru. Ambil kemasan. Itu kami punya kemasan baru sekarang itu bukan pisang embal lagi, tetapi pisang sianida. Itu yang terkenal sekarang untuk kemasan untuk oleh-oleh. Pisang sianida, itu Ya. maksudnya gimana Pak, pisang sianida? Pisang sianida ini, coba adik tolong ambil itu. Itu artinya karena pisang ini dibalut. Ini pisang ini Pak. Ini kami punya kemasan baru. Dan kenapa sehingga Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata, mengatakan
menjuluki pisang embal sianida karena pisangnya itu sebelum digoreng dibalut dengan tepung embal yang embalnya itu dari itu embalnya yang mengandung zat racun. Zat racun ini kemudian karena sudah diolah sehingga zat racunnya itu udah hilang. Akhirnya hasil terakhir ya terjadi seperti ini. Jadi udah dibungkus yang seperti di sini dibilang pisang embal. Pak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno sudah memberikan nama yang baru lagi jadi pisang sianida karena ya itu aslinya dari pisang embal itu. Makanya dibilang pisang sianida, Pak. Oke, begitu, Pak. Kemudian Pak, bagaimana prospek usaha Bapak di sini? Kalau boleh kami tahu, bagaimana penghasilan Bapak selama buka usaha ini? Oh iya. Jadi selama ini yang seperti saya ceritakan tadi bahwa selama corona, terus kemudian musim barat, terus puasa keluarga-keluarga dari Muslim, itu penghasilan kita memang minim sekali, kurang, sangat kurang. Jadi ya kita menunggu lagi setelah Lebaran ya mungkin normal kembali. Tetapi kalau misalnya normal-normalnya ya penghasilan kita ya lumayan. Satu hari saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi khusus untuk kita di sini ya bisa 500, kadang-kadang juga lebih. Apalagi kalau ada tempat kita dipakai untuk acara-acara ulang tahun atau itu kan pasti ada kelebihan juga. Seperti itu. Dan saya juga kebetulan baru membangun penginapan juga, Stefani Cottage. Ada 2 kamar juga, ada dilengkapi bed, extra bed, kemudian shower, kemudian ada water heater untuk mandi air panas dingin. Ya semua lengkap. Itu saya tawarkan 400.000 aja. Ya, ada AC-nya juga. Kemudian yang terakhir Pak, Ya, siap. mungkin ada himbauan atau harapan dari Bapak untuk ke pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata. Oh, siap. Ini kebetulan dari semua tempat pariwisata di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara ini yang menyumbang ke daerah kita di Pasir Panjang ini. Jadi 20% dari hasil karcis dari depan untuk masuk pengunjung itu kami sumbangkan ke pemerintah daerah. Jadi hanya bapak-bapak silakan melihat dari ujung bapak-bapak, kalau dari masuk dari ujung Pasir Panjang ke ujung kelihatan di sini kan kami punya gazebo ini kan udah semraut, udah rusak karena terus terang seperti kita ngomong tadi modal kita kurang, sepi dengan adanya corona, kemudian hal-hal lain saya mengatakan tadi. Jadi ya kami merasa sangat perlu untuk harus dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara maupun provinsi maupun dari pusat, di mana Pasir Panjang ini kan sudah terkenal sampai ke mancanegara. Jadi yang kami sangat membutuhkan di sini adalah perhatian penuh, karena di Indonesia khusus di daerah Maluku Tenggara ini kan pariwisata ini ujung tombak untuk bisa untuk mengangkat nama dari Maluku Tenggara maupun Pulau K keseluruhan. Jadi ya kami minta bantuan lah kalau bisa dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat, tolong mereka menata lah kembali kita punya pantai ini. Ya bisa mungkin mereka kasih bantuan gazebo, mungkin dari ujung pukul ujung dikasih bantuan seragam satu bentuk gazebo. Jadi mungkin menata lebih rapi lagi, seperti itu. Mungkin lampu-lampu jalan yang kurang di waktu malam masih gelap, ya mungkin kita
bisa minta tolong juga untuk ada bantuan-bantuan seperti itu supaya siang maupun malam pengunjung ini bisa betah untuk berwisata di Pantai Ngoroblat Beach. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami dengan Ibu Georgina Rentol dan Pak Dedi Fovit, mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab siaran, Kepala LPP Ritual Ahmad Yani Nyanggu Esos, Ketua Tim Pemberitaan Trinet Fiori, Ketua Tim Siaran Ruth Tapotubun, Ketua TMB Ulen Dahaklori, Teknisi Lawrence Lamerburu, Obiven Andres Kirioma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.